bil qalbi. Ya, ini. Wa tasdiqu bil qalbi, hati. Hati ini enggak boleh dak-dikduk. Hati ini enggak boleh was-was. Hati ini enggak boleh piye. Hati ini betul-betul membenarkan apa yang sudah diucapkan dalam keislaman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan ada kopi hidupku nanti bagaimana. Jadi hati ini benar-benar ngestoake apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh para pewaris Nabi. Siapa? Ulama. Karena ulama ini menduduki posisi nomor 3. Syahidallahu annahu la ilaha illahu Allah wal malaikatu, terus malaikat, wa ulul ilm, orang yang punya ilmu. Yang kedua, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Paling ditakuti suatu hal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Rasul atas kalian itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, itu syirik kecil. Kenapa? Ada peribahasa sedikit demi sedikit. Lama-lama kecil, lama-lama jadi gede. Dulu Mbah Timbul kecil apa gede? Akhirnya kecil kan? Kecil. Sekarang nanti kecil lagi. Qalu ya Rasulullah, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, wa masyirikul asghar, apa itu syirik kecil? Qala ar-riya'u. Rasul menjawab, riya. Maka ada yura'una wa yamna'unal diancam neraka bagi orang yang pamer. Jadi yaqulullahu ta'ala lahum yawma yujazil ibada bi'amalihim, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, besok akan tiba suatu hari yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas bi'amalihim dengan amal. Dengan apa? Amal. Maka besok Pak, kalau disuruh milih besok masuk surga dengan amal apa dengan rahmat? Dengan rahmat. Jadi Bapak harus sering ke Tanjung Sari. Rahmatnya di sana.
Oh, di sini ada rahmat juga. Jadi ini jangan sampai kita ini tertipu datang ke Allah dengan membanggakan amal. Karena nanti amal kita kalau ditimbang ini tidak ada apa-apanya dibanding rahmat. Ya. Jadi juga Allah berfirman, silakan masuk ke surga. Bima kuntum dengan apa yang kalian kerjakan. Dalam kerjanya menyambut singkong di surganya itu apa? Apalagi pekerjaannya mumet, ya, singkongnya lagi murah. Ini gimana surganya ini kalau mau diukur dengan bima kuntum tak malu. Nah, ini makanya di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan idhabu, sana kamu berangkatlah ilal ladzina kuntum turabuna lahum fid dunya. Ya, sekarang saya ini beramal karena Pak Haji Gofur. Saya ini besok suruh berangkat dari Pak Haji Gofur. Pak Haji Gofur, mana surgaku? Padahal Pak Haji Gofur mumet sendiri nyari surganya, nggak ketemu. Bulan nanti nggak ketemu. Maka ini kita belajar setelah hati betul-betul mantap dengan dua kalimat syahadat. Jadi ikhlas karena Allah, ikhlas karena kita dulu lahir gak bawa apa-apa, kita besok mati juga gak bawa apa-apa kecuali perilaku, kecuali amal itu perilaku loh. Amal yang perilaku. Kenapa di situ hadis disebutkan amal yang soleh saja? Karena itulah yang memberikan kemanfaatan bagi kita. Kalau amal yang jelek, untuk apa disebutkan? Oh, malah membahayakan atau mudor. Ikhlas. Jadi gimana caranya kita ini supaya ikhlas? Supaya apa? Dari latihan ya, dari betul-betul daripada membenarkan di dalam hati dua kalimat syahadat yang kita ucapkan di lisan. Kalau kita bilang rumah ini milikku, coba mana rumahnya Pak Darma? Jauh kan, berarti kan punya rumah. Motorku mana? Gak bisa dipegang. Terus apa yang bisa dipegang dan apa yang selalu bersama kita? Hanya dua, ilmu dan amal. Maka jangan kita ini, mohon maaf ini ngaji ya. Jadi kita ini jangan, di hati kita ini jangan merasa tenang karena banyaknya harta. Ini nanti jadi bahaya. Kenapa? Karena Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anakmu, hartamu melupakan dirimu dari Allah. Ya, niki. Kenapa? Karena motor yang katanya motorku, buktinya enggak bersama kita. Termasuk istriku. Jadi hanya ilmu dan amalah. Mau tidur, mau sakit, mau berjalan, mau duduk, mau kemana saja,
ilmu dan amalah yang bersama kita. Maka harus cari ilmu itu yang ikhlas, terus ngamalnya ya yang ikhlas. Coba nanam jagung nggak ikhlas, ya panennya ya nggak ikhlas juga. Kenapa? Panennya nggak bagus. Nanam jagung nggak ikhlas, asal-asal, sehingga tumbuhnya nggak subur. Pas waktu panen, wah kok panennya jelek ini, loh nggak ikhlas panen. Kenapa? Karena nanamnya nggak ikhlas, panennya juga nggak mungkin. Cari ilmu seperti ini ya kudu ikhlas. Supaya apa? Nanti ketika kita beramal, ketika kita praktek akan ikhlas. Ini Pak Kadus. Maka dulu cerita sendiri, saya dulu waktu mondok di Kediri itu dari subuh sampai jam 10 ngaji kitab. Berarti berapa kitab? Jam 10 sampai jam 6. Jam 6 naik, jam 7, jam 7 naik, jam 8, jam 8 naik, jam 9, jam 9 naik sampai jam 10. Habis dohor ngaji satu kitab, terus sekolah dunia. Habis asar ngaji satu kitab, terus habis isya, habis maghrib ngaji satu kitab, habis isya ngaji satu kitab, terus belajar bersama. Jam 10 naik lagi ngaji satu kitab, jam 11 naik lagi satu kitab sampai jam 12 malam. Itu terus jalan. Lah anak sekarang Pak, momen. Makanya Pak, kemarin saya ngaji. Ya. Jadi manusia itu akan bisa paham itu karena kodrat irodatnya Allah. Jadi kalau kita ini kok ngaji gak paham-paham, ya dekat sama Allah supaya dikehendaki. Lah Pak Darno nggak kenal sama Pak Amartoni, ngajuin proposal ya kan masuk. Cuma kenal sekali pas apa itu kampanye Pak. Nggak mungkin akan dipublis. Sama kalau kita ini nggak kenal sama Allah, Allah mau menghendaki Dokter Darno bisa ngaji nggak bisa. Yang punya ilmu itu gudangnya ilmu itu Rasulullah, pintunya ilmu itu Sayyidina Ali. Jadi terus bisa tanpa guru, itu kalau sudah Allah kehendaki. Sampai percaya bro, saya ini gak pernah namanya ngaji kitab ini. Bahkan saya itu waktu mondok gak ngerti kitab ini. Kenapa? Aku dulu mondok sambil kerja, gak bisa beli kitab. Tapi dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa yuhibbu rusydan." Allah kasih. Jadi maka kita ini harus dekat sama Allah kalau ingin anaknya bisa ngaji. Ini dibuktikan. Ini Bang Timbul dibuktikan. Tapi anaknya sudah tua-tua Pak ya, ya cucu ya anak. Ya benar. Nanti Bani Imam Timbul termasuk anak cucu ini. Nikah lagi. Dan ini dibuktikan. Jenengan ini harus dekat sama Allah. Tinggal nanti minta anak cucunya supaya apa? Tadi yufaqihu fiddin, diberi pemahaman.
anak saya ini nggak sekolah, yang nomor 2 ini nggak suka ikut sekolah. Tapi kenapa ujiannya nomor 1 nilainya? Karena tadi saya itu dulu ketika anak berangkat pondok cuma tak kasih sama sholawat berarti. Sholawat masis. Jadi sama cari sholawat masis itu di dalil khairat ada, tapi kalau tanpa ijazah beda hasilnya. Ya hasilnya beda. Jadi ini kok ya. Terus wayang hidum rusdahu, Allah ngasih ilham tanpa guru. Nah inilah yang harus kita pikirkan masa depan anak cucu. Masuk nanti turunan sampai turunan 1, 2, 3, 4, 5 sampai turunan 7. Masuk ya anak kita nggak ada yang jadi ustaz. Masuk ya nggak ada yang jadi ustaz. Masuk menantu kita nggak ada yang jadi ustaz, malah jadi pantan. Cita-citanya harus begitu Pak Haji Timbul. Tugas. Cita-citanya itu. Nah, jangan berhenti sampai ke situ. Punya cita-cita Robbi habli min ladunka waliya. Mintalah anaknya supaya jadi wali, keturunannya supaya jadi wali. Ini harus diminta. Paham ya? Jangan kok cuma semoga anakku lulus SMA. Long ini gurunya cuma gini. Gitu kan? Jadi ya, ayo doa pising tenanan minta anaknya supaya ngalim soleh, syukur-syukur jadi arif. Ini makin nanti sampai datang arif. Ini kubab ikhlas guys, gak usah panjang-panjang. Terus yang ketiga, tumaknina. Hati ini kalau nggak tumaknina, gonjang-ganjing, sampai sholat itu. Sing tumaknina cuma gerakannya toh. Kalau enggak, sing tumaknina cuma gerakannya toh. Hati nih goncang, ganjing. Hati tidak di dalam sholat itu ada tumaknina, di dalam haji itu ada wukuf. Kita harus bisa memahami tumaknina itu tenang. Secara syar'i, secara fikih tenangnya anggota badan. Tapi secara thariqah, tenangnya hati ini dengan zikir. Kalau hati tidak bisa zikir, jangan mengharap akan tenang. Itu sudah menjadi apa istilahnya rumusnya Allah. Kayak Pak dokter itu loh. Dokter itu ahli. Ini batu banyak ini. Harus nurut. Sama. Allah buat rumus ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hatinya akan tenang kalau mau zikir. Lah, zikirnya hati ini zikir sir atau zikir khafi. Jadi zikir itu ada dua, satu zikir jahar lisan, komat kami. Nah, yang kedua zikir khafi. Khafi itu nggak ada yang tahu. Lah ini dilatih. Coba. Ini mohon maaf, bapak ini kan sudah tua. Ini pernah nggak
latihan hati ini zikir. Jangan sampai tidak. Kenapa? Orang sekarang, coba Bapak ini kalau orang sekarang mayoritas mulutnya terkunci, betul apa enggak? Coba, nyebut nggih, yo do, yo nak, wong dikai ngombe 1 sendok saja enggak masuk, betul apa enggak? Nah, kalau sampai kita ini nggak bisa zikir dari sekarang di hati, orang ketemu, Pak. Mulutnya kelewat, hatinya kelewat. Perilakunya sholat kelewat. Udah, nggak ketemu itu. Nah, ini hati-hati. Oke, makanya maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka dari sekarang kalau zikir jangan sembrono. Paham ya? Jadi jenengan nak yakin kali kula, yakin sama saya, zikirnya ya ikuti saya. Nanti saya ikuti guru mursyid. Saya ini punya guru mursyid 3. Pertama anak Syabadiyah. Kedua anak Syabadiyah Al-Qadariyah Al-Kamaliyah. Yang ketiga Al-Qadariyah anak Syabadiyah Al-Qadariyah. Al-Qadariyah anak Syabadiyah. Itu kalau naik ke atas sampai ketemu Sayyidina Ali, ketemu sampai sahabat Abu Bakar, ketemu Rasulullah, ketemu malaikat Jibril, baru paham ya? Jadi la ilaha illallah wujud kita mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qadran iradat ilmu hayat sama kalam. Nanti ketemu di sini sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Sehingga lataif 7 kena semua. Latifah qalb, latifah roh, latifah sir, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafas, latifah qalam, 7 kena semua. Enggak kena, maka ada anggota badan kita yang nanti nangis. Contohnya gini lah, awake dhewe iki turu wayang nyamuk, lah kabeh dikai autan kejaba sikile tok, sikile ora dikeki. Kira-kira sing makan nyamuk sing ndi, Bang? Ngono kuwi percaya apa ora? Arep penyok takon nyamuk. Awake dhewe turu, kita di musimnya anggota badan kita kasih. Nih kaki ini nggak dikasih, kira-kira nyamuk itu nanti gigit yang mana? Yang mana, Pak Sulti? Kaki. Oke. Ada gini. Lo tangan gede. Kalau sampai makin ada anggota badan kita yang tidak kena zikir, melebu beleng nih alam kubur. Wah, ini digigit nyamuk. Digigit nyamuk. Paham ya? Makanya ada namanya tanafus, anfus. Jadi pernapasan kita ini 24 jam 4.320 kali.
Nah, Allah, Allah, Allah. Coba latihan. Pas kedua Keluarin Allah. Paham ya? Itu dilatih. Dilatih. Ya. Huwa itu kalau menurut ilmu nahwu isim dhamir. Lah isim dhamir kuwi dhamir iso dimaknani ati. Iso dimaknani mula hu dilarik ke gone ati. Lah apa yang tersimpan itu terangno Allah. Nanti lama-lama bisa diperkecil. Mula pernah nyampaikan. Nak isi mlebu ning wadah kuwi gampang. Gimana? Isi mlebu ning tapi wadah mlebu ning isi amin. Paham ini? Paham ini? Saya ini Pak latihan wadah dimasukkan ke isi. Ini nggak cukup sehari dua hari seminggu 2 minggu. Dengan manjadda wajadda walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana mayyumila bi khair faqih fiddin al hadis akan Allah tuntut. Ternyata caranya memasukkan wadah ke hati itu begini. Nah, wadah sama isi gede mana Mbak? Gede mana? Tapi nak jenengan maknya mesti dibuka karena Allah. Wadah karo isi itu gede isi. Paham tadi? Kalau Bapak masih mengatakan wadah sama isi gede wadah sampai mati wadah gak bisa masuk ke isi. Betul apa enggak? Ini paham tadi? Kalau Bapak mengatakan wadah ini lebih besar daripada isi sampai mati wadah ini gak bisa masuk ke isi. Paham ya? Isi masuk ke wadah. Hukum alam. Nanti kalau Bapak nanti dibuka sama Allah, ternyata isi itu lebih gede daripada Wadah. maka wadah ini masuk ke baru. Saya kita tanya Mbah Haji Timur, isi kan wadah kelarang dia. Hah? Paling sarungnya isine piro? Lah dalam sarung kuwi larang. Gimana nih? Sarungnya mu? Lah jenenge sarung kuwi sing larang. Sope sarung bisa di. Lah kalau nak dipotong sih dia sarung. Wah, Pak Polisi urusannya. Gimana? Loh. Ini dipahami. Ini terjadi saya ini alhamdulillah karena banyak duduk banyak ini diberi kemudahan oleh Allah. Nah, coba sedalam-dalamnya lautan lebih dalam Hati. berarti seluas-luasnya lautan lebih luas Hati. nah, berarti fisik kita ini kecil lebokno ning ati belum Masuk ke laut. lah hati itu isinya apa nanti? Allah. Isinya diri rahasia. Nah wis ngono muga-muga awake dhewe iso ora busuk ora rusak badane tetep utuh sangkai kafane muga-muga Amin. sing dipikir engko setruk sudah bingung tapi gak pernah mikir kok ning setruk ning kuburan ya bener lho
bapak ini saya di potongan bapak-bapak ini rematis sedikit sudah bingung, tahu enggak? Tapi nggak pernah berpikir besok masuk ke kuburan itu piye ngono. Terus berarti berarti yang paling tua aja harus berpikir ke sana, masih bikin cucunya terus. Jadi isi niku hati, wadah niku. Tapi sejatine luwih gedhe mula awake dhewe. Iki maksudno. Set ning wis niku. Ora wukuf ning Arafah ya wukuf ning Masjid Istiqomah. Paham? Paham? Berani enggak ada orang enggak berangkat haji tapi dinilai hajinya mau? Nah itu enggak nih cerita nih? Iya pernah. Ini yang sospan. Klik sama Allah nih loh. Sing angel iku klik datang Gusti. Jenengan niku duwe HP di bawah tower tapi enggak ada isinya. Sampai mati telepon ya nggak bisa. Paham ya? Ulah awake dhewe niki. Nggak ada pulsa ya. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wes, Allah ki ora aduh. Allah ki ora aduh, tergantung awake dhewe sejauh mana kenalnya sama Allah. Maka di sini kudu latihan, dia itu latihan. Misalkan Bani istrinya bisik, itu kadang hati itu sudah betul enggak? Enggak biasa begitu, sudah tua tak mau diapain? Bang istrinya sudah tua. Oh, inilah rupa-rupanya istriku kalau gak paham. Gak paham. Jadi kalau istri ngajak berantem jangan diajak, jangan diladeni, ini podo goblok. Yang ada apa? Ya Allah, sabar. Surgane istriku ya surgane awakku, surgane awakku ya surgane istriku, surgane awakku istriku ya surgane anakku, surgane anakku ya surgane aku, surgane bojo. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan sendirian. Nanti tidur ngajak bareng istri, tapi mikirin surga gak pernah bersama istri. Kalau mikirin neraka ribut ngajak istri, gak paham. Tumak-ninah. Jadi tumak-ninah tadi dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nak orang biasa, orang syariat itu ngartekno tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan ini saat ini diperluas, Mbak, supaya awake dhewe kuwi tenang. Contohnya la ilaha illallah, tidak ada yang membuat singkong bangkrut kecuali Allah. Nanti Cina awas nih bahaya nih. Maka boleh dikata ini Pak, mohon maaf, Bisa murtad masal. bisa Pak? Makanya lapor sama Pak Martoni. Kalau murtad masal dia malah sekarang kan apa? Gak ingat Allah. Yang bisa salahin Cina-nya ini, gara-gara yang demo, gara-gara yang ini, wes. Memang yang demo itu nggak bisa apa. Makanya awal dimiliki, ayo sama jajar, jangan tertipu dengan seperti itu.
Wis sing penting takwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Dan Allah akan ngasih rezeki yang tak terkira menuai. Entah kau lewat jagung, entah lewat sawit, entah kau lewat apa, entah lewat apa ini. Ada saja. Jadi Pak saya itu enggak ada penghasilan, ternyata istrinya terima, anaknya wis rumah tangga semua. Wis ono dalane. Pak Darno yang hasilnya banyak, tapi cucunya banyak ya tetap habis juga. Jadi la ilaha illallah, tidak ada yang bisa memberikan kita ini bisa menghirup darah kecuali Allah. Paham ya? Jadi nanti la ilaha illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang dicari kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang ngasih makan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang ngasih sakit kecuali Allah. Wis beres. Dadi wong goblok ya selamat, dadi wong pinter ya selamat. Nanti ana wong pinter ning keblinger. Apa nih wong bodoh? Tambah bola-bola kowe itu. Pelompong-pelompong kayak sapi. Makanya apa? Ilmu itu yang pertama kali dicari adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka nanti kalau sudah tua tidak boleh apa kata yang di atas, tidak boleh. Jadi kalau bapak ini sudah ngaji di istiqomah, jangan sekali-kali bilang apa kata yang di atas. Lah kalau pas tekek ngomong tekek, Darno tekek. Kata yang di atas. Cecah. Nggak boleh ya? Jangan sekali-kali bilang. Makanya kadang-kadang begini-gini itu sebenarnya tuh aku tuh kalau punya ilmunya nggak apa-apa. Kalau nggak punya ilmunya gitu loh, dia tuh mau jadi kono. Nah cara ilmu tauhid ini salah. Karena apa? Allah itu tidak ada, tidak butuh tempat. Paham ya? Jadi jangan bilang apa kata yang ngecek lombok, nggak boleh. Oh banyak lombok yang dicek. Ya buktinya cabai yang kentongan itu Pak. Karena kita cabai yang untuk kentongan tong itu bentuknya cabai. Itu yang ngecek Pak Darno. Maksud nanti apa kata Pak Darno? Iya. Ya, mau nikah nggak jadi. Ya, jadi nanti dilatih tumaninah. Kenapa sih? Makanya ditauhidi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Udah beres itu supaya ikhlas, tidak ada daya dari kemaksiatan dan tidak ada kekuatan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Maka sekarang Pak saya kalau di surat itu, alhamdulillah kita ditolong oleh Allah bisa sholat berjamaah. Ini dipahami Pak. Kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ke rumah langsung pulang. Syukur dulu alhamdulillah aku ditolong oleh Allah sholat berjamaah maghrib. Kenapa? Gerakan sholat itu yang ngasih siapa? Allah. Bacaan sholat yang ngasih siapa? Allah. Kenapa gak kita alhamdulillah aku ditolong oleh kadang kasih uang 1.000 terima kasih ya Pak. Betul apa enggak? Coba langsung dikasih uang 100 ribu langsung lari. Oh, anak opo ini. Sama makanya kita ayo tingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca apa Pak? Baca apa? Ada yang dibaca kan kalau Pak Saidi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya waktu SD diajarin dulu ada yang dibaca. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada yang dibaca. Tapi setelah usia tambah di Baji Tibul berubah. Jadi jangan mudah terus. Jadi kalau assalamualaikum warahmatullahi, tapi ini tidak boleh diucapkan di lisan. Tidak boleh, kecuali bapak ini guru nyampaikan kepada murid yang sudah tingkatannya. Makanya Mbak Tibul ke rumah nanti kasih rahasianya, sudah tua. Bau ayam. Karena ini nggak bisa diucapkan di hadapan umum, nggak bisa. Saya ini punya wirid yang tidak bisa diucapkan dengan keras. Itu rahasia, Musik. nggak bisa. Makanya Pak, alhamdulillah, ini mohon maaf, bapaknya bersyukur. Saya ini dipikir nggak mimpi Pak, nyampe sawi jajan nggak mimpi, cuma aku dapat istikharah, dapat 2 ayat. Betul. Saya ini dulu mau masuk sawi jajan ini istikharah dulu, nggak bingung, bukan dalam keadaan bingung, bukan, atau keadaan terpaksa tidak, atau ditarik sama Cik Tibul ya enggak. Saya dulu tidak. Saya cuma kenal sama Pak Haji Canda, cuma aku sudah lupa tahun 2010. Kenal saya seorang pemandu. Tolong aku. Iya. Mbak Maksum, Mbak Haji Maksum ya nggak kenal aku. Cuma saya ini dapat 2 ayat berangkat terus diantar ke tempat beliau ini. Malu berangkat, hatiku itu ono getaran. Selama hidup 2 kali ada getaran. Satu ketika aku baca kitab, yang kedua ketika aku masuk di sawu jajan. Sawu itu kan cuma saya, nggak ada pohonnya sawu ini Pak. Baji Tibul, nanti pondokku dikirim bibit sawu. Ya, masuk nama sawu jajan kok nggak ada sawu jajan, kan lucu lah sawu. Bau jajan. Iya. Kalau bisa dijejer sawunya. Ya. Jadi itu mani, dirasakan. Sampai mangkle kaya apa karo wong, ora usah diurusi. Itu malah nambah kuat. Tambah apa? Kuat. Apa yang sudah terjadi nggak usah dipikirin terus, langsung dikembalikan ke Allah. Hasbunallah wa ni'mal maula. Itu lari dari kita. Fa kita walau, jika mereka berpaling, ayo hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tenang makin. Tenang, iki supaya ati iki torikoe imane awake dhewe iso dadi apik, siji sidik jujur temen tenanan bener. Sing nomor 2 apa? Nak mau bener kan ikhlas. Lurus mesti bener apa bener? Lurus mesti bener orang. Wong lurus karo wong bener iki apa iki? Mbak, kata Mbak Citi lurus itu Pak Yai celeng. Ya memang celeng, nggak pernah belok-belok. Ya betul. Tapi nggak pernah bener. Kenapa? Suka dapetin singkong orang. Kalau ini, kalau saya ini bener, sing bener, nak bener ya iso lurus kok sing penting. Lurus angka 1 terus juga rampung-rampung Bang. Angka loro ki masuk lurus ya salah. Bener ya itu bengkok.
Betul betul. Ya, makanya niki berpikir niki Pak, nggih siji niku wau sidik tenanan bener-bener sing nomor loro sing nomor telu niku ati. Lah mangke peningkatan tenggene rasa. Rasa niku tingkatan ihsan. Islam, iman, ihsan. Lah niki mangke ngaji rasa muga awake dhewe panjang umur, ketemu malam Kamis yang akan datang. Insyaallah kita ngaji bab rasa. Nah sampean ngajinya bab rasa. Nah, itu buku Bima. Rasa ya Bang. Nah, rasa orang malas. Ya betul. Beda ucapan wis beda arti kok. Wis iki terus adzan Pak. Semoga dhewe ditolong kalau insyaallah bisa ngalusi nggih syariat kita, bisa ngalusi thariqah kita atau iman kita. Walaupun bagaimana kita harus ingin naik kelas. Jangan sampai SD terus, SMP tok, SMA tok, jangan sampai, harus sampai kepada doktor, profesor, ibaratnya sekolah ngaji yang ngono, aja mung syariat tok. Harus ditingkatkan sampai ke thariqahnya, ditingkatkan sampai kepada hakikatnya, ditingkatkan sehingga ketemu Makrifat. Nah makrifat itu sebenarnya ya niku ana ya zahir ya batin ya zahir ya. Iku jenengan pikir opo wis ya zahir kok bisa opo iki piye to. Lah makin nek mau ditujukan ke Allah. Oh ngono to kowe. Nggih. Barang perlu dikemawon kanapun. Dan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.